Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Winantu saku kinurmatan dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, dumateng takbir masjid Nurul Huda ingkang tansah kula hormati, dumateng sakarya ugi inggih punika sahabat-sahabat PAC yang kami banggakan, dan juga kepada semuanya yang hadir, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semindah monggo muji ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lantaran barokah ingkang ruah rumangpah Allah taala panjenengan sedaya wonten kalau dengan dalu punika saged magempal wonten mriki majelis kanthi rahayu wilujeng sihat wal afiat. Muga-muga sihat Allah taala panjenengan sedaya metawa barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi pikatur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ingkang sampun nedahaken dumateng Allah taala panjenengan sedaya wonten mergi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala inggih punika arupi agama Islam. Para sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kami banggakan, niki wau sampun niat iktikaf napa dereng niki wau? Dereng. Sampun, alhamdulillah wonten sampun wonten dereng. Niat sareng-sareng nggih kersane ansal ganjarane iktikaf jenengan tiruaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Wis oleh ganjarane iktikaf. Amin Allahumma amin. Ripo enak ibadah niku sakjane enteng, mek kudu roh carane mek ngoten to. Para kanca-kanca sahabat-sahabat yang berbahagia, bahwa dipun sampaikan juga bahwa kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser itu adalah salah satu organisasi untuk menghadang radikalisme. Itu memang benar. Tapi kula tambahi juga menghadang atau mengantisipasi liberalisme. Jadi selain daripada radikalisme ada liberalisme. Apa itu radikalisme? Kalau radikalisme itu adalah konco-konco kita yang terlalu ke kanan, yang ekstrim itu, yang mana biasanya dengan jargon-jargon yang luar biasa, ya kita sebut saja dengan Wahabi ataupun dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia dan konco-konco yang lainnya. Mereka termasuk golongan adalah radikalisme. Lah, artinya bagaimana? Mereka itu unik sekali, semangatnya luar biasa, bahkan dengan kalimat-kalimat takbir yang mana biasanya ketika ketika dalam demo-demo itu mengatakan kata-kata takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya. Sebenarnya panjenengan sedaya niku harus tahu juga asal-usul takbir yang berada di Indonesia ini salah satunya adalah cerita yang sangat luar biasa. Ketika akan terjadi agresi militer di Surabaya yang 10 November tersebut itu, Bung Tomo yang suka memberikan orasinya di RRI, Radio Republik Indonesia itu, beliau itu sowan ke Yai Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Sowan ke sana bagaimana memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda Surabaya dan pemuda-pemuda sekitar Surabaya yang ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa negara.
Apa kata-kata motivasi yang sekiranya membuat pemuda ini semangat untuk berjuang, semangat untuk berperang, menghadang para Belanda dan sekutunya untuk merebut lagi kemerdekaan bangsa dan negara ini? Ternyata kalimat yang disebutkan Yai Hasyim Asy'ari, yang diberikan Yai Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo adalah kalimat takbir. Yang mana kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar. Loh, panjenengan tingali ten YouTube nggih. Mangke lak wonten orasinya Bung Tomo niku menggunakan kalimat napa? Allahu Akbar. Uniknya sekarang ini kalimat Allahu Akbar itu dibuat golongan-golongan radikalisme untuk apa? Untuk menyerang golongan kita. Oleh karena itu ngapunten sangat. Sementara ini kita itu koyok-koyok rodo alergi mbek takbir nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Padahal itu adalah ijazah dari Yai Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo untuk memberikan semangat kepada para pemuda. Ngapunten. Oleh karena itu jangan sampai takbir yang diberikan Yai Hasyim Asy'ari kepada pemuda-pemuda Surabaya dan sekitarnya ini direbut mereka untuk merebut kemerdekaan kita. Sepakat nih? Sepakat nopo mboten? Allahu Akbar. Quran semangat. Allahu Akbar. Ojo sampai kalimat Allahu Akbar ini direbut golongan radikalisme untuk memporak-porandakan bangsa dan negara kita. Setuju? Sepakat? Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita jangan alergi dengan kalimat takbir. Niki karena Bung Tomo itu kalau sudah melakukan orasi Allahu Akbar meledak-meledak. Kenapa dengan kalimat takbir? Sampai Bung Tomo mengatakan, andai saja tidak ada kalimat takbir, entah dengan kalimat apa lagi aku untuk membangkitkan semangat para pemuda. Mosok kate perang, ayo semangat. Kan gak enak ya. Ayo semangat, gak enak. Tentunya dengan kalimat Allahu Akbar, pemuda-pemuda akhirnya perang dengan begitu semangat yang luar biasa. Itu kita sebagai Ansor dan Bansor, oleh karena itu tugas kita adalah untuk menghadang mereka golongan-golongan radikalisme. Baik itu radikal cara berpikir mereka untuk merongrong agama kita ataupun merongrong bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah liberalisme. Apa liberalisme? Liberalisme adalah kebebasan yang luar biasa. Ini sebagai pemuda Ansor dan juga pemuda Bansor ini juga harus aktif di situ. Artinya apa? Ngapunten. Kasus yang terbaru ini apa? Yang lagi lame-lame di media sosial, yang dari Perancis itu loh. Ya, itu yang mana mengatakan Nabi dengan yang tidak baik, mengatakan Islam yang tidak baik, mencaci maki Nabi, mencaci maki Islam, akhirnya diboikot beberapa negara yang begitu luar biasa aksinya. Kenapa dia itu kok bisa mencaci maki Islam? Kenapa dia bisa mencaci maki terhadap Nabi Muhammad? Karena dia berpegangan terhadap liberalisme. Artinya adalah kebebasan berpikir. Yo terserah aku ngelokne agama Islam. Yo terserah aku ngelokne Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari itu akhirnya dampaknya luar biasa. Sekarang ini produk-produk yang dari Prancis, Masya Allah, produk dari Paris khususnya itu banyak sekali diboikot yang begitu luar biasanya. Lah itu karena apa? Liberalisme tadi, karena kebebasan berpikir tadi. Oleh karena itu ini sebenarnya yang mencaci maki agama Islam, yang mencaci maki Nabi Muhammad itu juga pernah istilahnya itu diserang balik oleh salah satu orang dari Brasil. Itu ada itu. Bagaimana cara menyerangnya? Jadi orang yang dari Brasil tersebut itu mempunyai fotonya istrinya ini yang dari Prancis tadi. Kemudian diedit. Editannya bagaimana? Ya, kurang lebih kepala istrinya itu diganti dengan monyet. Kemudian ditaruh, kemudian didudulne nang ngene wong sing Prancis niku, Paris niku. Niki lho.
akhirnya muring-muring. Artinya bagaimana? Oh, ternyata orang Paris yang mencaci maki terhadap Nabi, mencaci maki Islam atas nama liberalisme, kebebasan berpikir, tapi ternyata ketika ada orang lain kebebasan berpikir yang mencaci maki istrinya, itu gak terima. Nah ya, oleh karena itu apa? Oleh karena itu liberalisme itu tidak benar, terlalu ke kiri. Begitu radikalisme juga tidak benar, terlalu ke kanan. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemuda harus semangat betul, apalagi kita mempunyai sholawat di daerah masing-masing. Shollu ala Nabi Muhammad. Gunakan betul, itu adalah untuk sebagai jihad kita, sebagai usaha kita untuk mengagungkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena asal usul atau salah satu cerita daripada asal usul ceritane maulid, asal usule maulid niku sakjane wonten. Niku asal usule kados pundi? Niku asal usule adalah ada salah satu orang yang begitu luar biasa, salah satu panglima besar Islam, namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Luar biasa niku. Ketika di daerah Palestina ini dikuasai oleh Rom, dikuasai oleh Romawi, ini Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai panglima niku bingung. Bagaimana niki caranya untuk merebut kembali? Wong sing nguasai niku Romawi, begitu dahsyatnya, luar biasa kekuatannya. Tidak ada cara, wis akhirnya bingung. Ketika dalam kebingungan tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membacakan cerita-cerita keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Lah, pas ketepaan diceritani tentang keagungan Nabi Muhammad, kewibawaan Nabi Muhammad, kekuatan Nabi Muhammad, kedahsyatan Nabi Muhammad, bangkitlah kemudian kekuatan para pemuda-pemuda Islam. Jadi diceritani tentang ceritani Nabi Muhammad, bangkit kekuatannya, kemudian merebut Palestina dari Romawi. Lah, oleh karena itu yang kita harapkan adalah dengan adanya maulid Rijalul Ansor, sanes Rizalul Ansor nggih, salah nggih? Rijalul Ansor, sanes Rizal, kalau Rizal Rizaluddin ya. Makanya sakjane Rizal niku sing bener jeneng niku niki Rijal ya. Berarti kula mboten nyalahne jenengan sing jenenge Rizal, tapi sing paling bener Rijal. Kalau Rijal itu maknanya pemuda. Kalau Rizal kula mboten semer maknane napa nggih Rizal niku ya. Tapi Rijal Ansor, pemuda-pemuda Ansor. Lah, oleh karena itu dengan adanya pemuda-pemuda Ansor, Rijalul Ansor diranting-ranting, kemudian ada di kecamatan, harapannya adalah pemuda-pemuda ini bangkit seperti halnya adalah pasukan-pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun boten mawon keranten sampun lalu kula agene matur, mbok pilih wonten salah atur, wonten kelentah-kelentune rembag, wonten sarung rembag, nyuwun agunge pangapunten ingkang sekada-kadahipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.